Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat walafiat. Tidak lupa tetap tebarkan semangat, tetap jaga kesehatan kalian, karena sekarang masa pandemi masih belum usai. Bapak harap untuk teman-teman semuanya selalu jaga kesehatannya. Untuk agenda pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kelima kelas 10. Untuk mengawalinya kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin sharihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan kelima kita ini pembahasannya adalah mengenai para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu luar biasa banyak, tapi ada beberapa yang wajib kita ketahui. Siapa saja? Oke, kita lanjut. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah serta hubungan antara beriman dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. 3 titik poin yang harus dipahami adalah menelaah, menyimpulkan, dan menyeleksi, sekaligus menjelaskan, menghafal, dan mengutip beberapa malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah itu luar biasa banyak, tapi ada beberapa yang wajib kita hafalkan. Apa? Hafalkan. Oke, next. Semoga kita setelah pembelajaran ini bisa mendapatkan 6 titik poin ini, ya minimal ya 3 atau 1 saja, tidak jadi masalah. Asalkan kita memiliki suatu kemanfaatan setelah mempelajari materi ini. Nah, di sini ada 3 kategori ya tentang ketakwaan seseorang. Ketakwaan seseorang yang paling dasar adalah Islam. Siapa sih orang yang sudah masuk Islam? Orang yang sudah masuk Islam adalah orang yang sudah syahadat. Orang yang sudah apa? Syahadat. Nah, bisa jadi meskipun dia tidak syahadat, tapi dia dilahirkan oleh orang tua yang Islam. Apa? Orang tua yang Islam. Atau negerinya juga mayoritas Islam, maka dia termasuk jadi orang-orang Islam. Ya paling baik lagi apalagi selalu memperbarui keimanan, keislaman setiap hari dengan bersyahadat. Nah, syahadat ini sering sekali kita lantunkan di dalam sholat. Nah, ini tingkatan yang pertama. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah beriman. Ketika orang sudah Islam, maka ia lama-kelamaan akan memiliki keyakinan di dalam hatinya. Nah, istilahnya ini Islam ini adalah jasadnya, iman ini adalah ruhnya. Nah, setelah beriman orang itu akan berbuat ihsan. Ihsan ini adalah beramal seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Apa? Menyaksikan apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi iman sendiri ada 6 bagian. Ada berapa? 6 bagian. Kalau Islam ada 5, kalau iman ada 6. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman yang kedua adalah malaikatnya Allah. Iman yang ketiga adalah kitab-kitabnya Allah. Iman yang keempat adalah kepada rasul-rasulnya Allah. Iman yang kelima adalah iman kepada yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Iman yang keenam atau iman yang terakhir, yang tadi kelima ya, yang sekarang iman yang terakhir atau iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Next. Materi hari ini perihal malaikat-malaikatnya Allah. Nah, malaikat-malaikat ini ada 10 yang wajib dihafalkan. Mungkin kita sering mendengar, tapi ya alhamdulillah banyak lupanya. Nah, ini yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ini adalah malaikat kapten. Apa? Malaikat kapten. Jadi bisa dibilang pimpinannya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas beliau apa? Sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dulu zaman Nabi Adam alaihissalam hingga
sampai zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tugasnya malaikat Jibril apa? Wallahu alam. Kita juga tidak tahu, akan tetapi alangkah paling tepatnya adalah malaikat Jibril adalah penyampai wahyu untuk para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Berarti nganggur? Ya enggak. Malaikat itu tugasnya ibadah saja. Ada yang tugasnya ruku saja, ada yang tugasnya sujud saja, tanpa tidur, tanpa lapar, tanpa haus, dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasanya malaikat. Nah, ini malaikat Jibril alaihi salam. Ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang membagikan rezeki. Malaikat yang apa? Membagikan rezeki. Jadi rezeki yang kita terima, kita rasakan, kita nikmati sekarang ini adalah salah satu wasilahnya dari malaikat Mikail. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rezeki. Israfil, malaikat Israfil ini adalah malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala adalah trompet yang luar biasa besar yang ketika kok dicek mic oleh malaikat Israfil, cek ya, kalau di mic itu cek. Nah, itu sekali menggunakan maka alam raya ini akan hancur semuanya. Saking luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disarankan untuk kita itu merasa besar hati, merasa sombong, itu diusahakan tidak. Karena apa? Kuasanya Allah itu luar biasa, lebih besar daripada apapun. Nah, Israfil ini peniup sangkakala. Selanjutnya adalah Israil. Nah, Israil ini sering sekali didengar bahwa beliau terkenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Sosoknya kalau di internet itu luar biasa. Kalau di FTV itu macam-macam ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, dan lain sebagainya. Nah, malaikat Israil ini pernah tampil ketika zamannya Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah bertanya, "Anda siapa?" Nah, dijawab oleh malaikat Israil, "Saya adalah Israil. Saya yang mencabut seluruh nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala." Nah, bolehkah Anda menampakkan wujud Anda ketika mencabut nyawa? Nah, Israil pernah menampakkan ketika baik, maksudnya yang dicabutnya orang baik, maka dia atau malaikat Israil ini seperti orang yang menenangkan ketika dilihat, mengajak untuk pergi ke alam yang lain. Nah, selanjutnya ketika yang dicabut adalah orang yang maaf suul khotimah, berwujudnya itu sangat luar biasa mengerikan, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pingsan karenanya, saking menakutkannya. Nah, ini semoga saja kita nanti bertemu malaikat Israil dalam keadaan kitanya beriman serta dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya adalah malaikat munkar. Malaikat munkar ini adalah malaikat penanya kubur. Apa? Penanya kubur. Nah, munkar nakir ini adalah penanya kubur yang positif dan negatif. Kalau munkar penanya amal baik. Penanya amal apa? Baik. Nah, ditanya amal baiknya nanti ketika kita dikubur oleh malaikat munkar. Selanjutnya adalah malaikat nakir. Malaikat nakir ini adalah penanya amal buruk. Kalau munkar tadi penanya amal baik, kalau nakir penanya amal buruk. Nah, sudah pasti kita ditanya oleh kedua malaikat itu, dan yang menjawab bukan lisan kita, tapi anggota-anggota badan yang lain. Mata, hidung, telinga, tangan, kaki, badan, kulit, bahkan jerawat pun ikut bersaksi walaupun dia dizolimi. Nah, itu bisa jadi baik apabila kita memang diusahakan ketika di masa hidupnya itu beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya pun tidak akan menyulitkan, dari malaikat munkar maupun malaikat nakir. Selanjutnya adalah malaikat raqib. Malaikat raqib ini adalah pencatat amal baik. Pencatat apa? Amal baik. Nah, amal baik yang kita lakukan dicatat oleh malaikat raqib. Pulpene piye, Pak? Ya wallahu alam, memang
kuasanya Gusti Allah, tintanya nggak pernah habis. Bukunya piye Pak? Apa tuku? Ya ora, udah disiapkan. Jadi pembelajaran untuk kita menulis dan membaca itu memang dari malaikat, dicontohkan untuk kita mendokumentasi. Nah, dokumentasi itu penting untuk apa? Karya. Nah, karyanya malaikat Raqib Atid ini luar biasa. Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Jadi plek ini antara Raqib dan Atid. Selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah penjaga neraka, wis paling dikenal pokoknya. Wis gak enek sing gak kenal. Pokoknya sing jenenge Malik iki wis penjaga neraka. Yo wonge putih, wonge ireng. Malah kadang-kadang yo maaf ketika orangnya itu sedikit berbeda warna kulit dengan kita menyebutnya Malik. Ya alhamdulillah saya juga pernah ngalami itu. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah penjaga surga, wis kenal kabeh, wis seru kabeh. Alhamdulillah, muga-muga ini termasuk orang-orang yang nantinya meninggal dalam keadaan iman, ihsan, Islam. Jangan lupa kita selalu beramal dengan amal-amal yang memang terseleksi dengan baik. Jangan sampai kita beramal atau melakukan sesuatu dengan amal-amal yang memang kurang baik. Dikhawatirkan ketika kita melakukan amal yang tidak baik, Allah mencabut nyawa kita. Ya dikurangi saja kalau memang masih terbiasa. Tapi kalau sudah bisa untuk menguranginya, berarti kita cukup istiqomahkan dengan amal-amal yang baik. Next. Nanti akan ada yaumul mizan, yaum di mana pahala dan dosa itu ditimbang. Jadi alangkah baiknya bila kita teliti, kita cermat, kita sadar apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan apapun hanya karena kita menuruti hawa nafsu. Ya menuruti ya gak usah sering-sering, ya gak usah lama-lama. Pengen tuku bakso ya tuku wae, tapi pas waya poso ya aja. Aku jenenge mokel. Nah, ya saya buka ya ora apa-apa. Next. Oke, materi hari ini saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.